Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9A Teknik Produksi ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait review jurnal Comprehensive Mechanistic Model for Upward to Phase Flow in Wellbore yang dikembangkan oleh Ansori, Sylvester, Sarika, Soham, and Brill. Jadi pada jurnal ini menyajikan model mekanistik yang komprehensif untuk memprediksi aliran dua fase ke atas dalam sumur bor. Model ini menggabungkan prediksi pola aliran dan model mekanistik independen untuk memprediksi karakteristik seperti penahanan dan penurunan tekanan dalam pola aliran bubble, slug, dan anular. Model ini diuji menggunakan basis data sumur yang mencakup 1.712 kasus dengan berbagai kondisi lapangan, dibandingkan dengan 6 korelasi empiris dan model mekanistik Hasan Kabir. Model ini menunjukkan kesesuaian terbaik terhadap data, di mana dalam pengembangan model mekanistik aliran dua fase vertikal ini digunakan beberapa korelasi untuk memprediksi pola dan karakteristik aliran berdasarkan penelitian yang telah ada dengan mengidentifikasi 4 pola utama yaitu aliran bubble, slug, charm, dan anular. Kemudian untuk pengembangan dari korelasi ini didasarkan pada asumsi mengenai kecepatan dan fraksi void pada setiap pola aliran yang penting untuk mendefinisikan batas-batas transisi di antara setiap pola aliran dan menghitung variabel seperti penahanan cairan atau hold up dan penurunan tekanan. Terus untuk prediksi pola aliran, model ini didasarkan pada karya Title yang mengidentifikasi 4 pola aliran utama yaitu bubble, slug, charm, dan anular. Transisi antara pola pola aliran dikendalikan oleh batasan-batasan spesifik yang mempertimbangkan kecepatan dan fraksi void. Misalnya transisi bubble atau slug atau dispersed bubble. Kemudian prediksi perilaku aliran setelah pola aliran teridentifikasi, model ini dikembangkan untuk masing-masing pola, khususnya untuk bubble, slug, dan anular, dan pola charm yang lebih kompleks dimasukkan sebagai bagian dari pola slug. Terus untuk bubble flow, model ini memanfaatkan distribusi seragam gelembung gas dalam cairan dan memodelkan aliran sebagai fase tunggal semu dengan parameter seperti densitas dan kecepatan aliran yang dihitung berdasarkan fraksi void. Untuk aliran slug, model slug aliran menggunakan pendekatan unit slug yang terpisah mengkaji aliran cairan slug dan gelembung Taylor secara terpisah dengan pendekatan iteratif untuk menyelesaikan parameter seperti panjang slug dan kecepatan aliran. Untuk annular flow, mempertimbangkan film cairan di sepanjang dinding pipa dan inti gas di tengah. Interaksi antara inti gas dan film cairan dihitung berdasarkan ketebalan film dan fraksi entertain. Selanjutnya yaitu asumsi korelasi. Yang pertama, bubble atau stock transition. Korelasi ini menunjukkan penelitian Tetel di mana transisi dari aliran bubble ke sub terjadi ketika gelembung kecil berkumpul membentuk gelembung Taylor besar pada fraksi void sekitar 0,25. Untuk kecepatan cairan tinggi, korelasi ini memperhitungkan gaya turbulensi yang menyebabkan pembentukan aliran bubble tersebar. Sementara untuk kecepatan gas tinggi, terjadi akumulasi gelembung yang dapat menyebabkan aliran tanpa slip. Selanjutnya yaitu slug flow model. Model ini mengasumsikan slug flow yang berkembang penuh, di mana korelasi ini mempertimbangkan massa gas dan cairan dalam satu unit slug, menggunakan persamaan yang disederhanakan untuk menghitung fraksi void dalam slug.
prediksi aliran yang namun atau developing flow yang memerlukan perhitungan panjang gelombang Taylor yang berkembang. Selanjutnya, annular flow model. Model ini didasarkan pada penelitian Wallis yang mempertimbangkan adanya film cairan di sepanjang dinding pipa dengan gas inti di pusat aliran. Korelasi ini dikembangkan dengan mempertimbangkan ketebalan film cairan dan gaya friksi antar fase yang dipengaruhi oleh entertainment cairan ke dalam inti gas. Asumsi utama dalam model ini adalah distribusi inti gas sebagai campuran homogen dari gas dan tetesan cairan di mana pergerakan cairan dalam film diperlakukan berbeda dari cairan inti. Nah, untuk perhitungan dengan data, yaitu yang E1 sama dengan 1 per N sigma NI sama dengan 1 ERI dikali dengan 100, di mana REI ini adalah delta P dari IKEL dikurangi delta P dari imples per delta P imples. Nah, untuk S1 ini menunjukkan kinerja keseluruhan relatif terhadap penurunan tekanan yang diukur. Nah, setelah itu dari E2 ini adalah jika terjadinya error, kemudian E2 ini 1 per sama dengan 1 per N sigma dari N I sama dengan 1 itu apa namanya? ERI dikali 100. Nah, ini jika terjadi error. Setelah itu untuk standar deviasinya yaitu E3 yaitu dari sigma N 1 sama dengan 1, I sama dengan 1, dikali dari akar ERI dikurangi S1 pangkat kuadrat per N-1. Nah, untuk rata-rata errornya, jika terjadi error, ini E4 sama dengan 1 per N, sigma dari N, I sama dengan 1 EI, di mana EI ini yaitu sigma dari PI kel min sigma dari delta P IKEL dikurangi delta P imples. Nah, E4 ini menunjukkan keseluruhan yang tidak bergantung pada penurunan tekanan yang diukur. Nah, jika terdapat error dari E4 ini, kemudian terdapat E5 yaitu 1 per N dari sigma MI sama dengan 1 dari EI. Nah, untuk E5 ini itu independen dari penurunan tekanan yang diukur dan menunjukkan besarnya kesalahan dari rata-rata. Untuk standar deviasinya yaitu pada E6 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dari akar E1 min E4 kuadrat N min 1. Nah, E6 ini menunjukkan hamburan hasil terlepas dari penurunan tekanan yang diukur. Baik, untuk kecocokan pengaplikasian dalam studi yaitu pada kelebihan. Yang pertama, akurasi yang baik pada sumber vertikal. Model ini menunjukkan performa yang unggul dibandingkan korelasi lain dalam memprediksi penurunan tekanan di sumber vertikal, terutama pada pola aliran anular yang sulit dimodelkan dengan korelasi empiris biasa. Berikutnya penanganan pola aliran yang beragam. Dengan mengembangkan korelasi berbeda untuk setiap pola aliran, bubble A dalam kurung the bubble slab anular, model ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat karena setiap pola memiliki karakteristik tersendiri. Lalu ketika ada menggunakan pendekatan fisik, minimal korelasi ini dibangun berdasarkan mekanisme fisik aliran dua fasa, bukan bukan semata-mata data empiris, sehingga lebih mampu beradaptasi pada berbagai kondisi aliran di luar kondisi pengembangan aslinya. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu kompleksitas perhitungan. Model ini membutuhkan perhitungan iteratif untuk beberapa korelasi, seperti pada pola aliran slab yang belum berkembang, yang bisa meningkatkan waktu komputasi dalam aplikasi lapangan. Lalu keterbatasan pada sumber miring, yaitu meskipun efektif pada sumber vertikal, performa model ini pada sumber miring atau incline kurang memadai, sehingga memerlukan modifikasi lebih lanjut, terutama untuk memperhitungkan pengaruh sudut inklinasi pada variabel seperti kecepatan naik gelembung, ketebalan film, dan lain-lain. Lalu ketiga, keterbatasan pada kondisi stabil. Terbatas pada kondisi stabil, yaitu korelasi slop flow membutuhkan kondisi alirannya stabil, sehingga prediksi menjadi kurang akurat jika diterapkan pada aliran yang dinamis atau mengalami perubahan signifikan.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.